والانتفاع وما انتفع أهلنا ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ومن كتاب التبيان في آداب حملة القرآن إلى أن قال فصل في آداب المتعلم رضي الله عنكم جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستشماله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk dapat duduk di dalam tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di dalam majlis yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridai kita semua dan kelak kita dikumpulkan kepada pemimpin orang-orang yang mulia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur dikarenakan ada kegiatan di luar yang mesti kita kerjakan, khususnya di dalam memeriahkan bulan Rabiul Awal. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di masjid ini
sambil kita duduk, sambil kita niat i'tikaf di masjid ini, sambil kita mendengarkan dan memperhatikan daripada apa yang akan kita uraikan dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang disusun oleh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi. Ini Al-Imam An-Nawawi. Ada yang namanya satu lagi Syekh Nawawi. Nah, ini beda. Jadi Imam Nawawi dan Syekh Nawawi itu berbeda. Imam Nawawi ini Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin. Adapun Imam Nawawi, Syekh Nawawi adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu ulama Nusantara dari Banten. Dalam kesempatan ini sampai kita kepada adab al-muta'allim. Nah, ini penting, adab pelajar. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita terangkan ada pengajar, orang guru, seorang pengajar. Malam ini ada seorang pelajar. Ini bukan kalangan kita nih. Ya, jadi nanti jangan heran. Nah, jadi belajar langsung dari tulisan ulama nih. Jadi bukan katanya, bukan prasangka. Gon inna ba'dal dhanni ithmun. Nyangka. Ternyata prasangka itu sebagiannya itu berdosa. Jadi ilmu ini tak bisa pakai gon. Oh, tak boleh begitu. Dari mana dasarnya tak boleh? Ya ngomong siapa? Kan begitu. Karena tak boleh. Ya, kau tak boleh itu orang lain, tapi kalau kau yang buat kau boleh. Nah, seakan-akan kau ini nabi. Nah, kalau orang lain tak boleh. Tapi kalau kau yang buat boleh. Nah, ini tak betul. Nah, yang model begini sudah tak betul. Nah, maka mari kita baca dari kitab ini bagaimana adab seorang murid. Jadi jangan nanti berlebih-lebihan. Jangan. Ini yang ngomong imam, ahli hadis, ahli tafsir, ulama besar, mujtahid. Kalau ente ini bukan mujtahid, bukan ulama. Hafal hadis 40 saja udah top sudah. Jangan bandingkan dengan beliau. Nah, maka kita dengar apa nasihat daripada Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau dalam pasal yang menerangkan adab seorang pelajar. Beliau katakan apa-apa yang telah kami kumpulkan dan sudah kami sebutkan, jami' ma dzakarnahu min adabil mu'allim, daripada adab-adab pengajar, fi nafsihi adabul lil muta'allim. Pada adab-adab pengajar itu juga terdapat adab seorang pelajar. Wa min adabihi, dan di antara adab seorang pelajar, hendaklah dia ayyajtanibal asbab, dia menghindarkan dirinya daripada sebab-sebab yang akan merepotkan atau menyibukkan dirinya, hadin tahsili, untuk mendapatkan daripada apa-apa yang dia inginkan dari ilmu tersebut. Jadi seorang pelajar jangan menyibukkan dirinya dengan hal-hal lain yang justru akan merepotkan dia untuk mendapatkan manfaat daripada pelajaran-pelajarannya. Kecuali illa lil hajat, kecuali yang diperlukan saja, yang hajat-hajatnya yang penting. Jadi seorang pelajar tak usah dia taklim belajar di pesantren sambil kerja misalnya. Ini menyibukkan dia. Atau seorang pelajar yang ngebet pengen cepat-cepat nikah, bukan tak boleh. Tapi ini justru akan merepotkan dia di dalam belajarnya. Sudah berkeluarga, punya anak, tambah repot. Anak dulu
Zaman itu di Palembang sama guru kita ngaji nahwu. Kebetulan kita ini waktu itu masih muda-muda. Yang ngaji sama guru kita ini sebagian sudah tua-tua, berkeluarga, punya istri dan punya anak. Jadi disuruh bikin PR, bikin tugas di rumah. Namanya belajar tata bahasa. Jadi ada tugas bikin karangan insya. Jadi yang tuanya bilang, aduh Ustaz, mana pula kami ini disuruh bikin PR? Payah kami ini mau bikin PR di rumah Ustaz. Baru mau bikin, baru mau belajar. Anak kita ini itu, tak tolong ini, baru mau belajar. Istri yang ini begini dan begitu, jadi payah. Nah, maka jangan sampai seorang pelajar itu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan pelajaran-pelajarannya, melainkan hanya untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan dia saja. Atau ngurusin yang lain, jadi pelajar sekaligus mangkap jadi ketua RT, repot. Ya, jadi sudah belajar, yang fokus belajarnya. Kemudian wajib bagi tidak ada seorang pelajar itu ayutahhira qalbahu. Seorang pelajar hanya berusaha untuk membersihkan hatinya dari apa? Minal adnas, daripada kotoran-kotoran sifat-sifat buruk. Ya, seorang pelajar bersihkan dia punya hati daripada sifat-sifat yang tidak baik. Agar apa? Agar dia dapat menerima pelajaran, khususnya Al-Quran, dan mudah untuk dia menghafal Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran ini tidak akan dapat dihafal oleh orang yang hatinya tidak baik. Berat. Walaupun ada orang masih bisa menghafal itu, tapi berat. Maka biar mudah, maka bersihkan hatinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad seseorang ada segumpal daging atau segumpal mudghah, darah atau daging. Idza salahal jasad kulluh. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah jasad. Wa idza fasadal jasad kulluh. Kalau segumpal daging ini buruk, maka buruk juga seluruh anggota badan. Apa itu? Itu adalah hati, kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan hati di sini adalah hati yang sifatnya itu maknawiyah, atau bisa juga secara zahir. Orang kalau punya sakit hati, jantung, sakit jantung, atau sakit anggota badan leper misalnya, maka akan berpengaruh kepada anggota badan yang lain. Ini secara harfiah, maka bisa diartikan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hal ini adalah hati dalam sifat maknawi, bukan segumpal daging ini. Tapi yang dimaksud adalah hati sanubari. Apa? Hati sanubari. Di mana hati sanubari? Di mana tempatnya? Ada ulama yang mendeskripsikan itu berada di dalam bagian terdalam di hatinya seseorang. Hati dalam makna bukan al-kabid tapi al-qalb. Al-qalb maknanya jantung kalau dalam hal ini. Di dalam jantung pada bagian yang terdalam, disitulah ada yang namanya hati sanubari. Abstrak, sesuatu yang abstrak, tak bisa digambarkan. Marah, sabar, tenang, tawadhu,
sombong, itu rendah hati. Untuk apa? Untuk belajar ilmu. Rendah hati untuk belajar ilmu. Jangan sombong. Maka orang yang tak mau belajar itu berarti orang sombong. Merasa diri sudah tahu, merasa diri sudah pintar, ya orang sombong. Padahal ilmu kita ini tak seberapa. Dikatakan ilmu seluruh manusia ini kalau dikumpulkan, ya, dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka tak ubahnya seperti jarum yang dicelupkan ke air laut, ke lautan, diangkat. Nah, sisa air yang ada di jarum itulah ilmu seluruh manusia. Maka apa yang mau kita sombongkan? Apalagi memang kita tak berilmu. Maka Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan beberapa kriteria orang yang ada di muka bumi ini. Di antaranya kriteria orang itu disebutkan orang itu ada yang dia itu tahu dirinya alim, dan orang lain tahu dia orang yang alim, maka hendaklah kalian belajar kepada orang itu. Tapi ada manusia ini yang dia itu tahu dirinya tidak tahu, ya, tahu dirinya tidak tahu. Maka orang yang seperti ini, insya Allah masih bisa diharapkan dia ini belajar. Tapi yang bermasalah itu orang kalau sudah tidak tahu dirinya tak tahu, dia tak tahu dirinya tak tahu. Maka bagaimana diharapkan ini orang bisa berubah, bisa belajar? Nah, maka ya dikatakan oleh ulama, afatul ilm, penyakit ilmu itu ada dua. Ya, penyakit ilmu itu ada dua. Apa? Dua M. Malu sama malas. Mau datang majelis malu, wah sudah tua, tak ada cerita kita ini belajar, ya malu tak ada. Para sahabat Nabi bahkan dari kalangan wanita sahabiah, mereka tidak malu-malu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan persoalan-persoalan yang seakan-akan persoalan itu agak bagaimana kalau kita bilang ya malu mau ditanyakan. Masalah haid misalnya, perempuan nanya masalah haid ke laki-laki, agak tabu, seakan-akan tabu ya. Tapi para sahabi, perempuan yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah tanpa malu, dikarenakan mereka ingin mengetahui, ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka rendah diri untuk apa? Untuk belajar. Ayo, ya, ngaji yuk, taklim yuk. Ya. Ada saatnya kita ngajar, ada saatnya kita belajar. Oh, anak ini sudah ustaz, ngapain lagi belajar? Ada nggak yang kita begitu? Anak kan sudah ustaz, mau ngajar sana sini, ngapain lagi belajar? Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Justru ya, kita ini yang ngajar ini penting untuk duduk lagi di majelis. Ibarat baterai itu dipakai terus, lowbat, maka perlu dicas. Nah, ngecasnya di mana? Di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis guru-guru kita. Ya, maka datang ke majelis, tak mesti kita ini sudah terkenal, sudah ini tak mau lagi belajar, tidak. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar ini dari riwayat sampai masuk liang lahat. Tak ada batasan. Tak ada batasan. Selama kita masih bisa berpikir, masih bisa mendengar, masih bisa mendatangi majelis-majelis ilmu, maka datangi majelis-majelis tersebut. Wa yatawaddamu lil ilmi yudrikuhu wa qad kanu nadaman. Maka
seseorang itu akan menjadi orang yang tawadhu dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Makin berilmu orang makin tawadhu, itu seharusnya. Ya. Di dalam satu malam disebutkan al-ilmu harabadil fatah al-muta'ani. Ilmu tidak akan didapatkan oleh seseorang yang sombong, yang tinggi hati. Kasaini harabadil makanil ali, sebagaimana air itu tidak mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Maka seorang pelajar harus rendah hati supaya ilmu dapat mengalir masuk ke dalam hatinya. Wa yanbaghi ay yanqala li mu'allimihi. Hendaklah seorang murid itu patuh, tunduk kepada gurunya. Ya, patuh. Ada guru sudah disebutkan, sudah kecuali ya. Maka seorang guru harus bersifat dengan sifatan ini. Dan utama guru-guru yang mengajarkan syariat Rasulullah SAW. Tapi seharusnya semua guru itu bersifat seperti itu. Apalagi sekarang ini lagi heboh, banyak guru mencabuli murid. Waliyadzubillah. Ya? Waliyadzubillah. Kenapa? Karena yang dipelajarinya itu bukan ilmu akhirat, yang dipelajarinya itu ilmu dunia. Maka terjadilah kejadian-kejadian yang seperti ini. Tapi ada juga di pesantren begini dan begitu. Iya, semua bisa terjadi. Ya. Semua bisa terjadi dimanapun. Namun ya, kita disuruh belajar supaya paham tadi. Kita tak tahu si fulan ini meskipun dia mendirikan pesantren. Sebab orang mendirikan pesantren itu belum tentu dia orang yang alim. Bisa jadi kalau dia banyak duit, dia bukan pesantren. Apalagi sekarang ini. Banyak rumah-rumah tahfiz, banyak orang-orang kaya karena punya uang buka rumah tahfiz. Yang mengajar belum tentu kompeten, yang buka rumah tahfiz belum tentu paham tentang urusan agama. Kita tak mengecilkan, tidak, tetapi ada. Ya, Nah maka tak cukup cuma dengan kaya saja, tak cukup dengan harta saja, tak cukup dengan kemampuan materi saja. Tapi kita ini harus punya kemampuan untuk juga dalam urusan agama. Ya, berapa banyak orang yang beramal tapi amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalnya tidak dilandasi dengan ilmu. Dia nyumbang tapi supaya disebut orang, supaya dianggap orang, supaya dihormati orang. Dia buka pesantren, dia buka rumah-rumah tahfiz, supaya apa? Untuk apa? Apa tujuannya? Maka tadi kembali kepada hati, niat. Apa niatnya? Sudah, kalau kita tak punya kemampuan, maka cari orang yang punya kemampuan. Kita support saja. Jadi jangan kita tak punya kemampuan apa-apa, kemudian buka pesantren, buka rumah tahfiz. Jangan. Support yang sudah ada, yang orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, ayo kita bantu mereka sama-sama supaya berkembang. Jadi tak mesti semua jadi ustaz, semua repot bosan. Semua jadi ulama semua. Siapa yang mau bangun pesantren? Nah, maka ada bagian-bagian di mana kita berjalanlah, beramallah, berbuatlah untuk agama ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing.
setiap tahun, kemana mereka? Kemana mereka sekarang? Ada yang terjadi pabrik, ada yang jadi tentara, mau ngapain? Kalau mau jadi tentara, jangan sekolah di pesantren. Ya, ada kita masalah juga. Tak ada larangan, boleh-boleh saja, boleh. Tapi tadi harusnya mereka ini lebih kompeten untuk mengajar, membimbing umat daripada pegang senjata. Nah, urusan pesantren harusnya bimbing umat, mana enteng senjata. Repot, akhirnya tak manfaat ilmunya saya, kan begitu. Ya, maka sesuai dengan proporsinya tadi, penting ya. Kemudian murid patuh dengan guru. Sampai-sampai diceritakan. Waktu itu anak pernah ceritakan. Waktu anak ceritakan ini, ada orang komplain. Ini banyak cerita orang Cina. Dari mana cerita orang Cina? Kau ini tak paham Cina, tapi kalau mendengar sesuatu yang kau tak paham, kau bilang ini kayaknya cerita orang Cina. Dari mana? Waktu itu kita ceritakan tentang bagaimana Abu Yazid Al-Bustami dan muridnya. Betapa muridnya ini dia punya murid patuh dengan guru. Satu hari Abu Yazid Al-Bustami mau ngetes keyakinan muridnya ini, ya, ketundukan muridnya ini kepada guru. Kata Abu Yazid Al-Bustami ngomong sama muridnya, kau seberangi sungai ini atau kau seberangi lautan ini, kau ucapkan Bismi Syekhi Abi Yazid Al-Bustami, dengan nama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ini murid yakin sama guru, ya, yakin sama guru. Inilah penting punya guru tadi. Guru nyambung kepada guru, guru nyambung kepada guru, sampai kepada Rasulullah. Itulah yang namanya ilmu yang bersama. Guru sudah sampai kepada Allah, murid masih belajar. Maka guru yang kita cari ini guru yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Maka ini murid ketika mengucapkan ini, dia jalan di atas sungai, bisa jalan. Gak tenggelam, jalan. Sampai di tengah laut, dia berpikir, salah ya, kiri ini jangan-jangan. Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kenapa ini dengan nama Syekh? Waktu dia ragu tenggelam dia. Waktu dia ragu tenggelam. Kenapa? Karena dia ragu dengan gurunya. Nah di sini Al-Imam An-Nawawi menerangkan kepada kita bagaimana seorang murid itu tak boleh dia ragu dengan gurunya. Jadi itu cerita saja. Nah, jadi cerita yang seperti itu sebagai gambaran bahwa murid itu harus patuh kepada guru. Tapi cari guru kok yang benar. Jangan sembarangan ngangkat guru. Ya, ada orang aneh begini, ini kayaknya guru nih. Nah, ada kriteria kita ini untuk mencari guru. Sudah diterangkan tempo hari. Bagaimana adab seorang guru? Wa yushawiruhu fi umurihi. Kalau seorang murid bermusyawarah dengan gurunya di dalam setiap urusannya. Wa yaqbalu qawluhu, dan dia menerima nasihat dari gurunya sebagaimana orang yang sakit kal maridil ajili yaqbalu qawlu tabibi. Sebagaimana orang yang sakit kal maridil ajil, orang yang sakit, artinya orang sakit, orang berakal, orang gila. Kenapa? Orang sakit kalau dia berakal maka dia akan terima nasihat dokter. Kata dokter, kau jangan begini, kau jangan begini. Kalau dia ini orang yang berakal, dia akan ikuti, patuhi nasihat dokter. Kalau tak berakal, dokter apa dokter? Tak penting. Dia ngomong begini-begini, ajar aja. Kata dokter, kau jangan makan goreng-gorengan. Ajar aja. Bismillah aja. Akhirnya sakit tambah parah. Nah, maka orang yang berakal akan menerima nasihat. Maka seorang
Begitu pula dengan syekhnya, dengan gurunya. Kalau gurunya nasihatin dia, dia akan terima nasihat tersebut. An-nasil hadik wa hadza aula. Maka yang seperti inilah sehendaknya terjadi pada diri seorang murid. Faslun. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyat. Jangan engkau belajar melainkan kepada orang yang benar-benar ahlinya. Memang ahlinya di bidangnya. Ya, memang paham betul urusan agama ini. Apapun kita belajar melalui ahlinya. Maka Nabi juga mengingatkan idza usnidal amr li ghairi ahlihi apa? Fantadhiris sa'ah. Kata Nabi SAW, kalau urusan tidak diserahkan kepada yang ahlinya, maka tunggulah kehancuran. As-sa'ah ay kiamat. Kiamat maknanya, kiamat itu adalah kehebohan, hiruk pikuk. Urusan kesehatan diserahkan sama ahli ekonomi. Gawat, gaduh, begaduh akhirnya. Hiruk pikuk, begaduh, ribut sana sini. Maka serahkan kepada ahlinya. Ada yang bukan ahlinya ngurusin itu, begaduh. Entah ya, tentara ngurusin ekonomi, nah gawat. Tentara ngurusin kesehatan, ya kalau dia dokter tentara, kalau dia bukan, selama ini di lapangan pegang senjata ngurusin kesehatan, gawat, kacau balau jadi. Nah, ya maka serahkan urusan itu kepada ahlinya. Yang bukan ahli agama, jangan ngomong agama dong. Itu balik. Kiai ngomong tentang militer, tentang keamanan, tentara ngomong agama, kacau aja. Kacau ini kalau pada begini. Nah maka sadar diri ini penting. Ya, kau tentara, kau jangan ngomong agama. Kau urus saja tentara keamanan. Ngomong agama ada ahli, ada kiai, ada ulama. Mereka yang ngomong agama. Udah, kau baca Quran aja masih belepotan, mau menghukumi sesuatu pula. Gawat kalau begitu. Ulama jangan urus soal Quran. Udah, serahkan sama ahli. Ada orang-orang ahli bidang hukum tata negara, suruh mereka urus negara yang benar. Sudah. Kalau begitu insya Allah negeri kita ini aman. Tetapi negeri kita ini jadi kacau balau nih, karena orang-orang itu bukan ahlinya didudukkan pada tempat-tempat yang bukan mereka itu pakau di bidang itu. Ini yang jadi masalah sekarang ini di negeri ini begini. Nah kita bagi tahu. Jadi bukan mana tidak amal di ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Fantadhiris sa'ah. Pesantren ya, bukan diserahkan sama kiai. Ya, bukan diserahkan dengan ahli pendidik. Akhirnya kacau. Pesantren diserahkan sama ahli ekonomi. Akhirnya pesantren dijadikan ajang untuk memperkaya diri. Masuk puluhan juta pesantren. Yo Allah. Masuk pesantren ada puluhan juta, 20 juta, 25 juta. Ya. Seakan-akan nyari guru. Ya Allah. Ya. Jadi serahkan kepada ahlinya. Ya. Di pesantren kan ada perekonomian benar, letakkan dia pada bagian ekonomi. Yang pegang pesantren tetap yang kompeten di bidangnya, berdiskusi, bekerja sama untuk bagaimana ini pesantren bisa jalan. Begitupun dengan negara, ya, masing-masing berdiskusi, bekerja sama supaya negara ini bisa jalan, negara ini bisa aman, tentram, negara ini bisa makmur. Ya, ini penting. Maka didudukkan orang-orang yang di bidangnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada negeri kita pemimpin-pemimpin yang memang mereka itu ahli di bidang
bidangnya, dan mereka ini memang memiliki niat-niat yang baik untuk mensejahterakan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa dhaharat diyanatu, jangan engkau belajar melainkan kepada orang yang ahlinya. Yang ahli ini tak mesti cuma ahli di satu bidang saja, apalagi dalam urusan agama ini. Ibarat obat itu menjadi paten dengan apa? Dengan adanya unsur-unsur lain. Ini unsur utamanya, ditambah unsur ini, ditambah ini supaya lebih paten. Sebab kalau cuma ini saja justru bikin sakit perut, maka perlu ditambah yang ini, ditambah yang ini, sehingga dia menjadi obat yang paten. Begitu juga di dalam urusan agama ini. Ilmu agama ini banyak. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu bahasa, ada ilmu yang lain-lain yang berkaitan dengan bahasa ini. Rentetannya panjang. Yang berhubungan dengan hadis rentetannya panjang. Banyak macam-macam. Maka cari yang memang betul-betul mereka ini memiliki kemampuan yang mumpuni di dalam urusan-urusan ini, meskipun dia tidak paham, bukan faknya, bukan pakal di dalam bidang-bidang, semua bidang-bidang ini. Sebab di akhir zaman ini sudah tak ada lagi orang yang mumpuni di dalam semua bidangnya. Tak ada lagi. Yang sekelasnya Imam Nawawi misalnya, tak ada di zaman sekarang ini. Kita ini generasi micin, banyak makan micin, tak ada lagi yang hebat-hebat yang macam dulu-dulu. Nah, maka bagaimana? Kita belajar melalui ulama yang menyandarkan ilmunya kepada ulama-ulama terdahulu. Ya, belajar kepada mereka. Oh, ada yang ngaji tafsir Jalalain, ikut belajar sama mereka. Oh, ada yang ngaji tafsir Ibn Katsir, belajar sama mereka. Jangan ikut yang ngaji tafsir jalan lain, sebab menyimpang kalau jalan lain ini. Ya, ikut jalan lain. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Namanya disebut tafsir Jalalain. Tapi orang belakangan ini banyak ikut tafsir jalan lain. Nafsir Quran sendiri, tak ikut penafsiran ulama. Akhirnya kacau. Nah, maka ikutin, cari guru yang mereka ngajinya kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Kemudian nampak ini orang keagamaannya, kelihatan dia sholat, puasa, ya, baca Quran paling tidak, kelihatan keagamaannya itu kelihatan. Jumat tak nampak Jumatan tadi mana? Dia bilang kalau ditanya, kok tak pernah kelihatan kalau sholat Jumat? Oh, anak kan sholat Jumat di Mekah. Gimana pula caranya sholat Jumat di Mekah? Jamnya aja beda. Nah, maka dari guru yang kelihatan keagamaan. Yang berikutnya wa tahaqqaqat ma'rifah, yang dia itu benar-benar ma'rifah, ay kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Washtahabat siyanatuhu, yang dia itu terkenal kebersihannya, orangnya bersih, orangnya baik. Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik ibn Anas, berkata Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas, wa ghayruhuma, dan yang selain daripada dua ulama ini, minas salaf, para salaf terdahulu. Ini salaf namanya ini. Salaf itu orang yang hidup di kurun, sebagian ulama berpendapat 200 Hijriah. Ada lagi berpendapat sampai 300 Hijriah. Dalilnya mana? Dalilnya ucapan Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman aku. Tsummal ladzi yalunahu, kemudian zaman para sahabat.
Tsumma alladzi yalunahu. Kemudian zaman tabi'in yang jumpa dengan sahabat. Tsumma alladzi yalunahu. Kemudian orang yang mengikuti para tabi'in. Nah, mereka ini dikatakan kurun 300 Hijriah. Termasuk Imam Malik bin Anas. Apa kata mereka? Hadzal ilmu dinun. Hadzal ilmu dinun. Ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kau perhatikan dari mana engkau mengambil agama kalian. Ilmu ini agama. Maka kau perhatikan dari mana engkau mengambil agama kalian. Hati-hati. Maka dikatakan dalam pepatah itu, kalau guru kencing berdiri, murid Melari. bukan kencing melari, itu dulu kencing melari itu. Kalau sekarang sudah berubah. Boleh kencingin guru. Kalau guru kencing berdiri, murid kencingin guru orang lain. Kalau kencingin gurunya sendiri masih mendengar, gurunya sendiri dia kencingin, dan guru orang lain dia kencingin. Guru orang lain aja dia berani kencingin, apalagi gurunya sendiri. Ini sekarang ini begini zamannya. Belajar baru tak seberapa, tapi sudah pandai menyalahkan orang. Bukan dia menyalahkan dirinya. Belajar baru beberapa hari pun belajarnya tak melalui guru. Belajar beberapa hari itu pun belajar melalui televisi keluar. Melihat semua orang salah, semua orang tak benar. Aib orang nampak semua di mata dia, tapi aib dirinya tak nampak dia. Kekurangan dirinya dia tak nampak. Nah, inilah tak benar model begini. Kita harusnya di dalam belajar ini justru kita ini nampak aib yang ada di dalam diri kita. Maka hati-hati di dalam belajar ilmu agama. Silakan cari banyak guru-guru, tapi hati-hati tadi. Ya, pilih. Wa alaihi ayyanzura mu'allimi bi'ainil ihtiram. Seorang murid hendaklah dia melihat gurunya dengan pandangan yang memuliakan guru tersebut. Wah, dia lihat gurunya, masya Allah, orang yang sempurna, orang yang baik, orang yang sempurna. Bukan justru dia cari-cari ini kurang, ini begini. Maka kalau kau seperti itu, kau tak akan jumpa dengan guru. Tak akan jumpa. Kenapa? Karena engkau selalu mencari kekurangan orang, bukan melihat kelebihan yang ada pada diri orang lain. Nah, maka seorang murid kepada gurunya, dia memandang gurunya ini adalah orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang sempurna. Nah, itu kata Al-Imam An-Nawawi. Begitu seharusnya. Bukan disuruh guru dikritik. Boleh kita mengkritik guru, boleh, dengan akhlak. Tapi kebanyakan sekarang kan udah beda sedikit, guru nih langsung dihujat, dimaki, dicaci, macam-macam. Nah, ini orang yang begini tak akan bermanfaat dia dengan ilmunya ini. Maka dia tak mendapatkan manfaat dari gurunya. Wa yaqtadila kamal ahliyatihi. Dan dia meyakini bahwa gurunya ini adalah orang yang sempurna dan ahli di bidangnya. Warajjahanmu ala talabatihi. Dan gurunya ini kalau membandingkan dengan yang lain-lain, dia lihat gurunya ini adalah orang yang unggul dibandingkan yang lain. Nah, itu baru murid yang benar. Wa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Karena yang seperti ini maka akan memberikan manfaat kepada seorang murid. Wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila mu'allimihi tasaddaru bi syai'in. Diceritakan bahwasannya dahulu para pendahulu kita, dalam kisah ini dikatakan Imam Syafi'i dulu itu kalau beliau mau belajar, maka ketika mereka keluar untuk belajar, maka mereka bersedekah dengan sesuatu.
berbuat kebajikan, bersedekah. Wa qala, setelah bersedekah maka dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma astur aibi anni anni. Ya Allah, tutupi aib-aib pengajarku dari pandangan mataku. Ya Allah, tutup pandangan mataku untuk melihat aib-aib yang ada pada guru. Begitu mereka begitu. Ya, begitu. Para salaf terdahulu sedekah dulu sebelum belajar. Lepas sedekah doa minta kepada Allah, minta supaya pandangan matanya ditutup dari melihat aib gurunya. Kalau murid bagaimana doanya? Ada juga doanya. Ya. Ada juga. Jadi kalau kita murid minta supaya ditutup di pandangan matanya supaya tidak melihat aib gurunya, maka murid juga berdoa, ya Allah tutupi aibku agar jangan sampai nampak pada guruku. Allahumma astur aibi. Ya Allah tutupi aibku ya Allah, jangan nampak pada pandangan guru. Sebab apa? Sebab ya, zon seorang guru, aib prasangka seorang guru ini akan memberikan bekas kepada seorang murid. Wala tadhhab balaghata ilmihi minni. Jangan sampai ya Allah hilang keberkahan ilmu guru ini daripada diriku. Nah begitu doanya. Ya Allah tutupi aib, tutupi pandangan mataku untuk melihat aib guruku, dan jangan sampai keberkahan ilmunya pergi dari diriku. Nah, ini berkah ya. Jadi berkah doa ada. Wa qala Rabi', berkata Rabi' sahibu Syafi'i. Nah, ya, Rabi' sahibu Syafi'i rahimahullah, majtara'at an ashrab al-ma'. Rabi' ini sebenarnya murid Imam Syafi'i. Apa kata Rabi'? Kata Rabi', aku tak mampu minum air. Ketika Imam Syafi'i memandang kepada aku, dikatakan haibahnya, wibawanya al-Imam Syafi'i. Wa ruwina an Amirul Mu'minin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, min haqqil alim 'alaika an tastama'a 'ala an-nasi 'amma. Di antara hak seorang guru kepada engkau, yaitu engkau memberikan salam kepada orang umum, wa tafassuhu dunahum bi tahiyyatin, dan engkau khususkan penghormatan untuk gurumu. Ya. Untuk orang lain secara umum bersalaman, kepada guru khusus. Bagaimana? Cium tangan guru. Jadi bukan bid'ah cium tangan guru ini. Ya, bukan bid'ah. Ini daripada apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, takhussuhu, mengkhususkan guru. Kalau dengan orang lain salaman atau assalamualaikum, tapi dengan guru dengan penghormatan yang khusus. Guru-guru, ya, guru-guru kepada para guru. Ya, kalau anak ini belum pantas disebut guru, belum pantas disebut guru, cuma sharing aja. Ya, maka kalau kita punya guru, kita punya guru, maka hormatin guru kita sedemikian rupa, khususkan mereka, ya, karena dia adalah guru kita. Jadi bukan bid'ah. Nyium tangan ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Banyak riwayat-riwayat di mana para sahabat, bagaimana para sahabat dapat menggambarkan halusnya tangan Rasul, dinginnya tangan Rasul, dengan apa? Dengan bersalaman kepada Rasulullah dan menempelkan tangan itu kepada keningnya sebagian lagi mencium akan tangan Rasulullah SAW. Bahkan perbuatan itu dilanjutkan oleh para sahabat selepas meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi mencium
tangan ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada dari zaman Rasulullah. Jadi bukan bid'ah, bukan hulu, bukan diada-adakan, bukan berlebih-lebihan, bukan menuhankan guru, tidak. Tidak. Itu adab kita kepada guru. Mengajarkan Imam Nawawi mengkhususkan dengan penghormatan yang khusus. Wa anta tisahamahu, kau duduk di hadapan guru, jangan kau belajar, pahami, ta'ammul. Setelah itu amalkan. Setelah itu tanasyur, apa? Sebarkan, ajarkan. Inilah daripada 4 perkara yang berkaitan dengan ilmu. Saat ini bisa belajar, ta'ammul. Supaya paham, benar. Tanya kalau tak paham, tafahum, ta'allum, tafahum. Setelah itu ta'ammul, amalkan. Yang sudah didengar nih, oh begini seharusnya kita nih dengan para ulama, dengan para guru, oh begini, amalkan. Setelah itu tanasyur, sebarkan, ajarkan, kasih tahu orang lain. Kita harusnya begini, ajarkan keluarga kita, ajarkan anak-anak kita. Mudah-mudahan yang begini akan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, tadi jangan main-main kalau lagi di majelis ini, ya. Main-main pena, muter-muter pena, atau lirik-lirikan sama kawan. Misal ngobrol, apalagi lebih parah lagi ngobrol, apalagi bisik-bisikan. Coba kita bisik-bisikan. Guru ini duduk di depan, dia lihat engkau bisik-bisikan, seakan-akan bisa jadi guru dia. Kau ini lagi ngomongin aku tadi. Maka ini bukan adab kita di depan guru. Maka duduk kita di depan guru ini mantap. Jangan main-main. Kemudian apalagi? Jangan mengertibkan mata tadi, yang main-main tadi. Wala taqulanna qala fulan khilafan li qaulika. Kalau kau mau tanya kepada guru, kau tanya saja. Jangan kau adu guru nih. Guru, aku mau tanya guru. Begini. Atau guru, aku maaf. Tadi yang guru sampaikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan fulan. Kayaknya berbeda dengan apa yang kau sampaikan. Tak boleh. Tak boleh. Ngadu pendapat tak boleh. Apalagi dalam hal fikih. Fikih ini banyak hurufnya, banyak percabangannya, banyak kilnya, banyak kolnya, banyak pendapat. Maka jangan kau bandingkan pendapat ini kepada pendapat ini di hadapan guru. Kalau kau bertanya kepada fulan, maka sudah cukup kau terima jawaban dia. Kalau kau mau bertanya lagi, cukup kau tanya, kemudian kau terima jawaban dia. Terserah kau mau mengamalkan yang mana. Jangan kau adu. Tapi menurut si anu, maka ini tidak berakhlak, tidak beradab. Tak boleh kita seperti ini. Baik, kita selesaikan sedikit pasal ini, ya. Wala musyawir jalisaka fi majlisi. Jangan kau tadi bermusyawarah di dalam majlis ini. Ya nanti kalau mau musyawarah selepas majlis. Wala ta'khudhu bi thawbihi. Jangan kau tarik pakaian guru. Ya ketika dia berdiri, jangan. Wala tulahna alaihi idza kasala. Dan jangan kau desak dia kalau dia lagi malas meladeni. Ya, kelihatan orang ini kadang lagi tenang, lagi apa guru kita ini lagi malas. Jangan dipaksa. Wala tu'rid ay tashbah tuli suhbatihi. Jangan kau berpaling dari dia. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita lama mengikuti dia. Jangan kau jenuh belajar. Jangan kau jenuh di dalam mengikuti dia. Karena belajar ini memang tulus zaman, ma'asyiral hadirin. Tak ada orang belajar, apalagi pertemuan sebulan sekali, kemudian langsung jadi alim, kabir, hebat. Tak ada. Akhiran tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Zakain, ada kecerdasan, masih mau belajar. Zakain, akalnya masih waras. Wa irsin, ada kemampuan untuk belajar. Wastibarin, sabar di dalam belajar. Mesti sabar. Tak sabar, tak mungkin kita mampu duduk di sini 1 jam atau 1 jam lebih kalau kita tidak sabar. Apalagi setelah itu wajib hadir, bersungguh-sungguh dalam belajar. Wa qudwatin, ada modal untuk belajar.
beli kitab, fotokopi, beli pena, paling tidak itu. Wa irsyadul ustaz, butuh kepada petunjuk ustaz. Jangan belajar sendiri, jangan baca-baca sendiri tanpa ada guru. Boleh baca sendiri, tapi ada guru. Kalau tak paham, tanya guru. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kau tanya orang yang paham kalau kau tidak paham. Bacalah, ikra, baca kitab ini, baca kitab ini, baca buku ini, baca. Kalau kau tak paham, kau catat. Tanya kepada yang paham. Jangan pikir-pikir sendiri. Kayaknya, nanti kayaknya dapat nanti. Ya, apalagi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Wa tuluz zaman. Yang terakhir belajar itu butuh masa yang panjang, bertahun-tahun. Kita dari kecil kita belajar gini sampai umur 10, umur 20, umur 30, umur 40 masih belajar tinggi lagi, ulang-ulang. Kenapa? Karena memang daya ingat kita ini berkurang. Vaksin aja disuruh booster, ya kan? Vaksin kuat. Nanti vaksin lagi apa? Booster. Kenapa? Supaya kuat lagi. Itu. Ya, yang mau vaksin lah. Ya. Begitupun ilmu. Kalau vaksin saja perlu di booster, ilmu juga perlu di booster. Iman mesti di booster, hati mesti di booster. Dengan apa? Dengan ilmu. Hati di booster, iman di booster dengan ilmu. Nah, maka di booster ini penting. Maka jangan jenuh di dalam belajar. Nah,